yang hadir pada malam hari ini. Kurang lebih ada 20 orang ya. Nolnya hilang ya. Serta ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Sebelumnya Bante ucapkan selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, apa kabar? Baik. Ya, bagus. Suaranya kayak naik mobil. Semangat terus ya. Nah, hari ini ibu bapak datang ke tempat ini adalah untuk merayakan ulang tahun Cetia atau ya? Cetia. Oh ya, Cetia Cagadama, betul ya? Ya, betul. Iya, yang keempat tahun ya, bukan 40 ya. Mudah-mudahan bisa sampai yang ke-400 ya. Tapi kita udah ada di alam dewa kalau 400 ya. Nah, sangat bagus sekali ya Bante lihat umatnya hampir kurang lebih 60-an ya. Umatnya saya lihat juga cukup semangat ya, dihadiri oleh para ibu-ibu, bapak-bapak yang penuh semangat sekali ya. Maka itu sekali lagi Bante ucapkan selamat ulang tahun Cetia Cagadama ya. Semoga Cetia Cagadama ini nanti ke depannya bisa menjadi wihara Cagadama ya, yang sangat megah dan sangat idaman ya. Idaman itu indah ya, dan aman. Indah dan aman itu maka disebut idaman ya. Semoga umatnya juga bisa bertambah banyak serta maju dan jaya ya. Sekali lagi selamat ulang tahun Cetia Cagadama ya. Semoga diberkati oleh Buddha, Dhamma dan Sangha ya. Ya, Bante baru datang kemari ya, saya lihat tempatnya memang sangat nyaman ya. Tadi saya duduk sebentar, kaki saya lihat kok nggak digigit nyamuk ya. Pengen saya digigit nyamuk, kok nyamuknya nggak ada ya. Tapi saya panggil nyamuk nggak kedengeran. Ya. Dan saya lihat tempatnya sangat bagus ya, banyak pohon-pohon ya. Tapi saya nggak ada buahnya. Pohon dulu, buahnya nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting tempatnya sejuk, nyaman ya. Terus Bante masuk ke dalam juga enak suasananya. Kayaknya malas pulang deh. Ya. Pertama di dalam Bante lihat ada AC-nya, di luar juga ada AC-nya. Iya, cuman kalau di dalam AC asli, yang di luar AC luar biasa ya. Sangat bagus sekali. Umat-umatnya juga cukup banyak, yang mulai dari dalam penuh ya, badannya sampai ada yang keluar ya, asal jangan keluar beneran. Cukup bagus ya. Nah, mungkin ibu bapak baru pertama kali saya memberikan korban di sini, betul nggak? Betul ya. Nah, semoga umatnya bisa senang ya, nggak senang ya, senang ya. Semoga bahagia selalu ya. Nah, hari ini Bante akan memberikan sedikit uraian dhamma ya. Jadi saya ambil cerita saja deh ya, karena ya saya lihat yang dengar pendengarnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu nggak boleh dikasih yang dalam-dalam. Kenapa? Karena bisa kelelep. Iya. Kenapa? Nggak bisa berenang. Kan begitu ya. Maksudnya itu kalau dikasih cerita yang agak dalam, nggak bisa nerima ya. Apalagi rambutnya panjang-panjang. Waduh, sulit ya. Karena nggak kedengeran ya. Nah, dikasih cerita yang ringan namun jenaka ya. Setuju? Iya. Kurang semangat, setuju? Setuju. Bagus ya. Ini seperti di kebun ria ya. Baik ya. Apa perlu kenalan? Saya rasa ada kenalan ya. Ya, nama Bante adalah Bante Gunasilo ya. Kalau waktu sama Nera dulu namanya Ganda Silo, tapi setelah jadi itu diganti Gunasilo ya. Kenapa? Karena banyak umat yang salah kaprah. Padahal saya waktu itu namanya Ganda Silo. Lalu umatnya ngedengar apa?
Nanti hari ini diadakan ceramah. Siapa yang ceramah? Sama Nera Genderuwo. Orang bangga sih lo Genderuwo. Itu, makanya bahaya sekali. Akhirnya diganti Guna Silo, ya. Itu. Asalnya dari mana? Asalnya dari Jakarta, ya. Biasanya ente tahu ya. Dari Jakarta, ya. Hobinya dulu waktu di umat sebenarnya itu saya penyanyi dan pemain musik. Itu dulu ya. Saya musik apa saja bisa, ya. Musik apa aja bisa. Tapi udah jadi biku ya udah nggak bisa main musik lagi, ya. Karena biku ya tidak baik menyanyi, mainin musik yang nggak nyaman, ya. Nanti umatnya stres. Katanya main musik nyanyi ya tidak baik. Makanya saya tidak menggunakan itu lagi. Maka saya serahkan kepada umat, ya. Tapi kalau dulu saya nyanyi, ya. Itu kalau saya nyanyi, ibu-ibunya kebanyakan pada tidur sekali. Ya kenapa? Karena kecapean. Bukan karena enak, capek. Dan saya bukan ngomong sombong, sering mengikuti festival lagu-lagu Buddhis. Ya waktu dulu, ya waktu masih gadis. Masih gadis kan? Waktu muda, ya gadis. Waktu masih muda, ya. Dan hasilnya bukan ngomong sombong, selalu kalah. Pun kalah kok bang. Ya kalah, ya nggak apa-apa. Karena sudah berusaha, ya. Ya itulah kurang lebih sekilas info perkenalan kita, ya. Mudah-mudahan umat-umat yang saya harapkan terus semangat mengabdi kepada Dhamma, ya. Ya jangan, harus semangat, ya, rajin, ya. Nanti kita dapat berkah. Berkahnya apa? Bisa lahir di alam bahagia, ya. Setuju? Setuju. Kurang semangat, setuju? Harus pinter, ya. Iya. Baik, langsung saja Bante akan memulai ceritanya, ya. Untuk itu mohon ibu-ibu, bapak-bapak jangan kemana-mana dulu, ikuti yang satu ini. Ini kayak di TV itu sampai ikan, ya. Baik, saya ambil cerita yang ringan aja deh, ya. Judulnya tentang Pati Pujika. Pati Pujika. Pati Pujika ini artinya, ya. Jadi boleh dicatat, meskipun nggak ada yang mau catat, nggak apa-apa, ya. Itu terserah ente, ya. Pati Pujika ini artinya adalah seorang wanita pemuja suami, ya. Seorang wanita pemuja suami, ya. Ya mudah-mudahan di sini ibu-ibunya pemuja suami, mudah-mudahan. Tapi dengan catatan apa? Pertama, suaminya harus membuat ngebul dapurnya setiap hari. Kan gitu. Istrinya pasti senyum terus, senang, ya. Tapi baru-baru dipuja, setiap gajian cuma dikasih 2 juta, anak 6, stres aja saya. Iya. Baru-baru dipuja, kan? Suruh dapat lagi gak ogah, suami begini. Ya 2 juta, anak 6, nombok, iya. Biasanya nggak dipuja, biasanya suaminya selalu lancar dalam memberi gajian kepada istri, ya. Istrinya ikut dengan dia dijamin dalam kurus, ya. Kenapa? Karena apapun diselesaikan dengan baik. Minta motor dibeli motor, minta mobil dibeli mobil, ya. Uang dapur selalu ngebul terus. Nanti kalau suaminya mungkin suatu saat meninggal dunia, dia akan selalu dipuja dan diingat sepanjang masa, bagaikan pahlawan yang penuh jasa, ya. Itulah. Nah dalam hal ini Pati Pujika itu seperti itu. Jadi dia memuja suami, ya. Kangen terus ingin bertemu suaminya. Nah ceritanya begini, bukan begini ceritanya, ya. Ya mohon ibu-ibu duduknya yang baik, nggak boleh nakal, ya. Kasih minggu ini. Ceritanya begini. Pati Pujika, kisahnya bermula di alam dewa, ya, alam dewa. Nah, di dalam dewa ini ada seorang dewa namanya Dewa Malabari. Nah, istrinya itu sangat permaisurinya atau
dewi-dewinya itu sangat banyak. Ya, dia didampingi oleh 1000 dewi. Ya. Jadi di sebelah kanan berjumlah 500. Yang sebelah kiri 500. Ya, jadi total keseluruhan ada 1000. Ya. Nah, pada suatu ketika sang dewa ini mengajak menikmati kebahagiaan di alam surga ini di suatu taman yang sangat-sangat indah. Ya. Di alam dewa itu udaranya tidak terlalu dingin banget, tidak terlalu panas banget. Ya, jadi benar-benar suasana sejuk kalau di alam dewa itu. Ya. Pemandangan selalu indah-indah. Maka orang yang lahir di sana itu lupa ya kadang-kadang karena menikmati kesenangan indrawi. Nah, pada suatu ketika ada sebuah pohon, ya pohon ini sangat rindang, kebetulan pohon bunga ya, bunganya bagus-bagus ya. Nah, di pohon itulah sang dewa bersukaria, ya, bersukacita sambil bernyanyi ya. Jadi dewa itu atau dewi itu masih nyanyi sama kayak kita, ya. Sama ya. Makanya di sini harus nyanyi sebelum waktunya datang, nyanyi. Kalau banyak banget 10 lagu juga amat. Ya 1 lagu 2 lagu. Ya. Jadi dewa itu masih nyanyi, ya. Masih bermain musik sama seperti manusia. Ya. Nah kemudian sambil bernyanyi-nyanyi, ya, sang dewi yang jumlahnya 500 naik ke atas pohon. Ya. Ya naiknya dewi itu bukan seperti kita ya, kakinya pada bungsurut baru naik ke atas ya. Enggak, dia kayak terbang gitu. Nah ya karena dia punya kemampuan ya. Nah dewi-dewi yang 500 tunggu di bawah ya. Sambil bernyanyi, bersenang-senang ya. Kemudian ada sesosok dewi ketika dia sedang duduk di ranting sebuah pohon sambil memetik bunga, ya dicabutin bunga, tiba-tiba, tring, ya dia hilang, ya dewinya hilang. Akhirnya dia jatuh ke bumi, ke alam manusia. Umumnya kalau dewa-dewa yang baik, ya ingat, dewa ada yang baik, dewa ada yang kurang baik. Dewa yang kurang baik itu bukan jahat, tapi dia lupa dengan perbuatan-perbuatannya itu. Dia hanya bersenang-senang saja menikmati keindahan-keindahan, menikmati kesenangan indrawi. Ini dewa yang kurang baik. Jadi hanya menghabiskan sisa-sisa kebaikannya saja. Ini kurang baik. Tapi kalau dewa yang baik, dia masih mengenal dhamma, masih belajar dhamma, masih mempraktekkan dhamma. Jadi di alam surga itu masih mempraktekkan dhamma, masih belajar dhamma. Ini dewa-dewa yang baik. Nah makanya kalau dewa yang baik umumnya begitu dia lamjiun, ya, tahu ya lamjiun, meninggal dunia, betul, ya. Dia lahir bisa jatuh di alam manusia. Jadi tidak jatuh ke bawah karena dia masih berbuat baik. Dia masih bisa berbuat baik, ya, masih belajar dhamma, masih mempraktekkan dhamma. Nah jatuh ke perut orang-orang kaya biasanya, ya. Kalau dewa yang baik ke perut orang kaya, ya. Nah misalnya di perut anak Lim Sioyong misalnya, ya. Misalnya, ya. Atau di perut ibu menteri, ibu raja, ya, ratu. Ini dewa yang baik. Ya. Nah, dia lahir di keluarga yang berbudi luhur. Maka ciri-ciri anak dewa itu biasanya kalau lahir ibunya nggak pernah merasakan sakit sedikit pun. Ya, sikapnya seperti orang anjali begini. Ya. Begitu dia siap untuk lahir langsung cepet keluar. Wah. Ibunya tidak
tidak merasakan sakit sedikit pun. Ya, tahu-tahu udah keluar. Ya, anaknya nangis, wah, ya. Dan anaknya imut. Ya, yang lain pada amit-amit, ya, dia imut. Ya. Artinya anaknya putih, bersih, ya. Ya kalau ketawa mulutnya lebar, ya. Kalau yang lain pada rapat. Oh dia bagus, pokoknya anaknya kalau dia perempuannya cantik, kalau lelaki ganteng, itu bisa kotak. Ya. Pokoknya nggak ada matinya deh coy. Ya. Kalau anak dewa mah, ya. Masih kecil aja orang tua melihat mukanya itu udah senangnya luar biasa. Itu melihat mukanya. Ya. Nah akhirnya kalau diceritakan dalam cerita ini, anak ini ternyata anak indigo. Ya, indigo kan? Tahu Bante, tapi suruh jelasin nggak bisa, sama aja, apa yang nggak tahu. Ya indigo itu anak yang memiliki kemampuan batin. Itu namanya indigo. Ya. Biasa anak indigo kadang-kadang suka ketemu saya, curhat, anak indigo. Tapi kalau anak idiot berarti gampang. Ya, idiot ya. Karena diajak ngomong jaka sembung golok. Bantainya nyambung dia ngeblok terus. Nah indigo ya. Makanya dia kalau duduk biasanya auranya itu ungu. Ya, jadi kalau bermeditasi auranya ungu. Ya. Anak indigo dia bisa melihat pasret kehidupan masa lalu. Bisa. Dulunya pernah jadi genderuwo apa gendaria ya, bisa lihat. Jadi dewa apa bisa. Itu indigo. Dan di Tangerang ini banyak anak-anak indigo banyak. Nah, anak ini ketika sudah mulai besar ya, anaknya baik. Ya, biasanya anak keturunan dari dewa, biasanya anaknya baik. Anaknya penurun kepada orang tuanya, penuh kasih sayang ya. Dan biasanya hobinya itu senang sembahyang ya, senang pelihara. Ini anak keturunan dewa ini sifat dewanya masih ke bawah. Ya. Senang baca parita, senang meditasi, ini sifat-sifat dewanya masih ke bawah. Ya. Berbeda dengan anak yang lahir di alam setan, jadi maksudnya hobinya apa? Hobinya balapan liar. Dari lahir, alam lahir bedanya dia. Tapi kalau dari dewa ini hobinya memiliki kasih sayang kepada orang tua, memiliki cinta kasih, ya. Kemudian bahagia, membuat bahagia orang lain. Ya. Nah, anaknya makin besar, lalu diajak ibunya. Ya. Dia ke wihara. Kurang lebih usianya belum sampai switch seventeen ya. Tinggal 1 tahun lagi, ya dia sudah mendapatkan pasangan, ya, atau jodoh, ya. Ya biasanya kalau para wanita itu yang belum menikah, kalau sering ke wihara, rajin ke wihara ini bisa ketemu jodohnya, ya, bisa ketemu jodohnya, ya. Dan gak usah takut dapat jodoh, pasti dapat jodoh, ya. Apalagi mukanya kece, nggak seperti kecap, ya. Kece tahu kece? Cantik itu namanya kece. Itu pasti kalau ke wihara rajin ya bisa dapat jodoh, dan jodohnya biasanya suami yang baik. Ya. Itu ya, makanya harus rajin ke wihara. Ya. Tapi jangan punya pikiran, iya berarti saya akan rajin supaya dapat jodoh. Ya. Pokoknya saya akan rajin ke wihara, nanti bisa dapat suami yang baik. Ya. Nah akhirnya dia dapat suami yang baik. Pada usia 16 tahun dia menikah. Kebetulan suaminya baik. Ya. Kalau suami yang baik kemana-mana dicari istrinya. Ke WC diteleponin. Iya, saking baik-baiknya. Kamu lagi dari mana Mi? Ini aku ada di WC. Sedang apa? Sedang bikin kue. Ya. Karena baik. Dia nggak jelaskan secara utuh repot ya. Mana-mana dicari udah makan apa belum, ditungguin sama suaminya. Ya, itu suami yang baik. Ya. Nah akhirnya dapat pasangan suami yang baik, dia menikah dan dia dikaruniai hanya 4 orang anak.
Ya, hanya 4. Ya. 4 itu kaki meja, ini bagus tuh kalau punya anak 4 kaki meja. Ya. Meja ada berapa kakinya? Wah, itu bagus sekali. Dan anaknya itu baik-baik semua. Ya. Tidak ada yang konyol, ya. Apalagi sampai mati konyol nggak ada. Ya. Baik-baik semua. Karena maminya baik, papinya baik, biasanya anak-anaknya itu baik. Betul nggak? Betul. Kurang keras, betul? Bagus sekali. Ya bagus suaranya. Nah, sesuai pepatah mengatakan, pohon ya kalau punya buah itu jatuhnya nggak jauh dari pohonnya, betul nggak? Ya, bagus sekali. Ya. Jadi kalau maminya baik, papinya baik, biasanya anak-anaknya juga niru ya, ketularan baiknya. Ya. Nah, anak ini baik-baik semua. Nah, Pati Pujika ini karena dia baik, anaknya juga baik-baik, maka dia sering berdana, ke wihara. Jadi kalau ada biku, ya bikunya dipersilakan masuk, ya. Kemudian tempat tinggalnya dibersihin, ya rapi. Ya. Lalu kalau bikunya mau makan, sebelum diundang, itu ruangan makan itu dibersihkan, sudah disapu, dipel sampai bersih. Ya jadi nanti kalau udah bersih, disiapin meja, kursi, ya. Maka begitu bikunya masuk, wah luar biasa, ruangannya kok rapi amat. Siapa ini yang membersihkan? Siapa dulu selain Pati Pujika? Itu selalu rapi. Maka biku-biku itu kalau senang, pada masuk ke tempat ini senang sekali, ya, bersih rapi. Ya. Makanya kalau di suatu saat di sini ada biku, ya putih itu harus dibersihkan. Kalau bisa dibersihkan. Jangan sampai bikunya kesini sudah minatnya lama sampai 3 tahun misalnya. Nah itu misalnya putihnya nggak pernah dibersihkan, ya. Odol-odol sejak zaman Majapahit masih utuh. Waduh, repot ini ya. Nah, Pati Pujika gemar membersihkan. Nah, pada suatu ketika biku-bikunya datang. Dia melihat ruangannya, wah ini rapi sekali. Siapa nih ibu yang membersihkan? Oh, Pati Pujika berarti. Nah, jadi setiap umat yang mau berdana dipersilakan berdana. Ya. Silakan berdana. Kalau umat itu nggak sempat, dititipkan ke Pati Pujika, lalu dipersembahkan kepada bikunya, mengatakan Bante ini dari ibu ini. Ya. Sehingga umatnya juga dipersilakan masuk bagi yang bisa hadir. Sangat luar biasa sekali Pati Pujika itu. Nah singkat cerita, ya, Pati Pujika itu suatu hari meminta tuntunan sila. Kemudian dia mendengarkan dhamma dari para bante, ya, serta berdana, sangat berbuat baik. Tetapi sangat disayangkan setelah bikunya sudah habis makan, ya. Jadi setiap berbuat baik ini Pati Pujika selalu mengidah-idahkan suaminya, memuja suaminya. Sampai para biku mengatakan, meskipun repot, Pati Pujika ini selalu ingat dengan suaminya. Maksudnya suami yang di alam surga itu, ya, karena dia melihat. Ya. Dan dia kebetulan karena punya indigo, dia melihat, saya ini dulunya siapa? Ternyata dia lihat dengan mata batinnya, oh dia itu seorang dewi, suaminya dewa, namanya Mangalari. Jadi setiap dia berbuat baik, semoga saya bisa lahir di alam surga, bertemu dengan suami saya lagi. Setiap berbuat baik kan gitu. Nah pada suatu ketika setelah berbuat baik, menjalankan sila, mendengarkan dhamma, ketika bikunya itu pulang dari tempat ruang makan itu, sorenya Pati Pujika itu meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Besoknya bikunya diundang untuk makan kembali di ruangan itu, ruangan makan. Bikunya datang, begitu dilihat,
Mejanya acak-acakan, bangkunya juga berantakan. Lalu ditanya, Bu, biasanya yang membereskan ini Pati Pujika, kemana Pati Pujika? Oh, nggak kelihatan. Lalu umatnya menjelaskan, Bante, memang Bante nggak tahu. Saya tidak tahu kenapa. Pati Pujika sekarang dia sudah meninggal dunia. Pati Pujika sudah meninggal dunia, lalu bikunya kaget. Waduh, kaget. Dan bikunya itu menangis sedih. Jadi biku bisa menangis. Biku menangis karena satu, umatnya berbakti sekali kepada Sangga. Kebajikannya sangat banyak. Begitu kehilangan, kalau biku itu masih belum mencapai sucian, bisa aja dia menangis. Ya tapi menangisnya itu nggak seperti Umar sampai guling-gulingan, gitu ya. Paling dia hanya sedih sedikit ya. Bisa menangis juga gitu. Jangan dikira enggak ya. Karena Bante sendiri pernah ngadepin seperti ini. Ya, jadi umumnya laki-laki itu nggak bisa menangis karena air mata itu berapa sekali. Itu kalau nggak dikorek-korek dia nggak keluar. Ya. Tapi kalau kecuali ibu-ibu, ya kalau ibu-ibu tuh mudah menangis, ya melihat kucing digebuk sedih, kucing dipukul dia nangis, melihat tikus mati sedih, nggak ada hubungan, tapi tetap sedih dia, air matanya mudah nangis, ya. Apalagi melihat pasangannya meninggal dunia, udah kojot-kojotan, ya. Air matanya bisa muncrat kayak dari air mata, cocok ya, karena sedih. Nah, kemudian bikunya nangis. Setelah menangis, dia pulang ke wiharanya. Lalu beliau tanya kepada Buddha, Bante, barusan saja Pati Pujika itu melakukan perbuatan-perbuatan baik, berdana kepada para biku, mempraktekkan sila. Sorenya Bante, dia meninggal dunia. Lalu Sang Buddha mengatakan, oh para biku, begitulah kehidupan manusia itu sangat-sangat singkat. Nah sekarang kita beralih ke Pati Pujika. Nah sekarang dia lahir tuh di alam surga lagi. Kenapa dia lahir di alam surga? Karena dia ingin bertemu dengan Dewa Malabari, ya, sebagai suaminya, dan dia menunjukkan bahwa dia ingin lahir dalam dewa dengan perbuatan-perbuatan baik. Salah satunya berdana, mempraktekkan sila. Akibat perbuatan baik itulah kesampaian dia. Nah sekarang kita beralih ke alam dewa ini. Ketika lahir di alam dewa, ya Dewa Malabari bertanya, ya, dia melihat dewi-dewi yang kan ada, tiba-tiba baru muncul dewi ini, ya. Maka dipanggil sama Dewa Malabari, ya, dipanggil. Karena perempuan itu dewa biasanya dipanggil dewi, malah dipanggil, wih kesini. Dia bilang, apa Wak? Ya. Nah ini bisa singkat aja ya. Begini, wih, ya, kamu dengerin. Itu semua dewi pada kumpul di sini. Saya melihat, tapi kamu itu kok baru kelihatan sekarang? Oh, saya sudah meninggal. Ah, sudah meninggal? Kok cepat amat kamu bisa balik ke sini lagi? Jadi dia kaget ya. Kalau kamu sudah meninggal, kamu lahir di mana? Saya lahir di alam manusia, Wak. Oh, begitu, nih. Oh iya. Berapa lama hidup di alam manusia? Hidup di alam manusia itu hanya 100 tahun lamanya. Jadi 100 tahun bagi alam dewa, terutama dewa tingkat kedua, di sana baru 1 hari 1 malam. Jadi andai kata usia kita ini 100 tahun, di alam dewa itu kita baru 1 hari 1 malam. Apa enggak bengek hidup lama begitu? Kita 100 tahun rasanya lama sekali ya. Udah pengen cepet-cepet dibawa bondek ya. 100 tahun. Nah ini bagi dia 1 hari 1 malam. Lalu dewanya kaget. Hah? Kok hidup manusia begitu singkat? Apa
cuma 1 hari begitu. Iya di sana. Lalu dewa itu bilang, kalau hidupnya singkat begitu, artinya manusia itu nggak lalai. Manusia itu berarti banyak melakukan perbuatan yang baik. Lalu sang dewi bilang, tidak. Justru manusia itu dia bilang sangat bodoh dan blow on. Ya. Kenapa? Hidup yang singkat, ya, dia selalu lalai, tidak mau berbuat baik, maunya berbuat buruk terus. Itulah alam manusia. Jadi jarang orang yang sadar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lebih banyak orang yang jahat. Kalau nggak percaya kita cek setelah yang satu ini. Coba bener nggak? Coba orang baik sama orang jahat lebih banyak mana? Orang jahat. Orang baiknya sedikit. Ya. Itu contoh gampang saja. Jadi dewa itu bilang, waduh sayang banget ya. Coba kalau manusia itu mau melakukan kebajikan, nah, dia bisa lahir di alam bahagia. Kalau dia selalu lalai berbuat buruk, kapan dia bisa terbebas dari penderitaan? Nah itu dewa itu mengatakan seperti itu. Nah itulah yang terjadi dalam cerita ini. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya hidup kita ini nggak lama, sebentar sekali. Tapi banyak orang yang lalai. Mereka tidak mau ke wihara, maunya dagang terus. Pagi dagang, siang dagang, malam dagang. Ya. Akhirnya mati jadi toker. Toker kaya, toker miskin. Iya. Harusnya dia dagang boleh nggak boleh, cari uang boleh nggak boleh. Tetapi harus di waktu kita itu puja bakti seminggu sekali. Ya, kita harus siapkan seminggu sekali ke wihara. Ya tokonya sementara sehari itu kita tutup dulu ya. Jadi jangan cari duit terus cari duit itu nggak habis-habis, betul nggak? Betul. Cari itu nggak habis-habis. Dan memang menghasilkan. Tetapi kalau kita cari terus-menerus, kita kapan sempatnya ke wihara? Tahu-tahu umur kita sudah tua, gigi hidup kita tinggal 2, duduk dekat jendela. Iya. Kenapa? Kalau cari duit dulu, coba kita ke wihara, kita bisa berbuat baik, kita bisa membaca parita, kita bisa bermeditasi. Ya nanti kalau kita meninggal dunia, nggak usah takut, itu sudah dijemput sama kereta emas. Kalau nggak percaya tanya sama si dewa, betul nggak Pak? Betul. Ya. Tapi kalau kita jahat, ke wihara nggak mau, ya berdana nggak mau, ya baca parita nggak mau. Tapi kalau lahir bintanya di alam surga, sorry lah ya. Dewa itu malas ngedengarnya. Doa kamu jaga sebung bolong. Orang yang mau lahir di alam surga itu harus rajin ke wihara, rajin berdana, mempraktekkan sila. Berusaha untuk melakukan kebajikan. Nanti yang begini nih, andai kata dia nggak berdoa di depan dewa, nggak berdoa nih ya, karena kebajikannya sudah cukup. Itu pintu surga sudah dibuka lebar-lebar. Untuk apa? Untuk kita. Bahkan kita dijemput sama kereta emas. Ya. Mari orang baik ikut saya. Ya, kita udah mati nih, diajak ke alam surga. Naik kereta, apa nggak enak? Nggak usah bayar, nggak usah pesan tiket. Tiketnya karena sudah dibeli, itu berupa kebajikan. Itulah mengapa umat Buddha harus rajin ke wihara, harus berbuat amal, berbuat baik. Supaya apa? Supaya nanti kita mati bisa lahir di alam bahagia. Mau alam bahagia apa menderita? Bahagia. Kalau alam bahagia ya kita harus banyak berbuat baik. Ya. Nah dengan berbuat baik inilah yang menjadi kunci keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita. Ketika kita meninggal dunia, ya lahir di alam surga. Maka Sang Buddha bersabda di dalam kitab Samyutta Nikaya,
Sesuai benih yang ditaburnya, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebajikan memperoleh kebahagiaan, artinya lahir di alam bahagia. Pelaku keburukan lahir di alam menderita. Oleh karena itu taburlah benih-benih kebajikan. Yang menikmati siapa? Kita sendiri. Gitu ya. Baik Ibu Bapak, Bante tidak berlama-lama ya, karena semakin malam Bante lihat matanya semakin sipit ya. Ya Bapak supaya nggak sipit ya, apalagi sampai gua gitu ya. Bante cukupkan sampai di sini ya. Semoga uraian ini dapat menyentuh di hati sanubari ibu semua untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dengan kebajikan ini bisa lahir di alam bahagia. Sabe sata bawantu sukita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.